Selamat pagi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan, disegarkan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema seruan untuk bertobat. Saudara, mari kita baca dalam Sefasnya pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Judul perikop firman Tuhan di pagi ini sama seperti tema renungan firman Tuhan di pagi ini, seruan untuk bertobat. Kita lihat dalam ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Saudara yang berkati Tuhan, tidak asing ketika kita itu mendengar berita kecelakaan lalu lintas karena ketidaktaatan pengendara dalam berlalu lintas. Nah, contohnya tidak memakai helm ketika mengendarai motor, kemudian terjadi kecelakaan dan membuat kepalanya terluka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa ada peraturan yang harus dipatuhi guna untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya akibat yang parah jika mengalami kecelakaan. Nah, banyak peringatan-peringatan yang sudah dipublikasikan, namun ada saja orang-orang yang melanggarnya sehingga mencelakakan dirinya sendiri, bahkan juga dapat mencelakakan orang banyak. Nah, kisah peringatan ini mengantarkan kita kepada kisah peringatan Nabi Sefanya terhadap bangsa Yehuda untuk bertobat sebelum datang dan saatnya hari penghakiman Tuhan atas mereka. Nah, peraturan lalu lintas ada guna memperingati pengendara untuk dapat berhati-hati dan terhindar dari sesuatu hal yang buruk. Nah, namun jika ada pengendara yang melanggarnya, maka mereka akan menerima akibatnya. Nah, sama seperti seruan yang disampaikan oleh Nabi Sefanya ini, seruan peringatan untuk bertobat. Dan Nabi Sefanya menyampaikan ini kepada bangsa Yehuda sebelum datangnya hari murka Tuhan atas mereka. Nah, dari pasal sebelumnya, Sefanya pasalnya yang pertama sudah digaung-gaungkan akan datangnya penghukuman pada hari Tuhan dan kengerian yang akan terjadi atas bangsa Yehuda. Nah, dalam Sefanya 2 ini, pasalnya yang kedua ini, ayat yang pertama sampai yang ketiga, sangat jelas bahwa Nabi Sefanya ini dia menyerukan seruan pertobatan pada yang bangsa Yehuda. Dan seruan ini disampaikan Nabi Sefanya karena keberdosaan bangsa Yehuda. Dikatakan bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang acuh tak acuh. Nah, EZV sendiri menggunakan kata shameless nation yang berarti bangsa yang tidak tahu malu. Nah, bangsa Yehuda telah melakukan hal yang memalukan. Nah, tidak menunjukkan identitasnya sebagai umat perjanjian karena keberdosaan mereka. Namun saudara, yang harus kita lihat bahwa Allah itu penuh dengan belas kasih sehingga memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat. Ini adalah harapan bagi bangsa Yehuda untuk mereka benar-benar bertobat sebelum datangnya murka Allah terhadap mereka. Nah, mereka akan dilindungi dari hari tersebut jikalau mereka berbalik kepada Tuhan. Dan seruan bertobat ini, saudara, dikumandangkan dengan kata peringatan yang diulang 3 kali oleh Nabi Sefanya. Pada ayatnya yang ketiga di situ dikatakan bahwa carilah yang pertama, carilah yang pertama adalah carilah Tuhan. Nah, artinya bahwa yang terutama yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda adalah datang kepada Allah itu sendiri. Nah, bertobat artinya sikap hati yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini harus berbalik kepada Allah. Maka harus mereka berbalik dengan hati yang tertuju kepada Tuhan sungguh-sungguh, karena hanya di dalam Allah saja tempat perlindungan yang sejati. Nah, saudara, yang kedua dikatakan carilah keadilan, dan berarti mereka harus berani melakukan apa yang benar sesuai dengan keadilan Allah. Hidup yang bertobat adalah hidup yang mengerjakan apa yang benar, yang adil di hadapan Allah. Dan yang ketiga di situ dikatakan carilah kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah sifat yang penting yang harus dimiliki semua umat manusia. Nah, bangsa Yehuda harus berbalik kepada Allah dengan kerendahan hati dan menyadari keberdosaan mereka dan ketidakberdayaan mereka
untuk dapat lepas dari murka Allah jika mereka tidak bertobat. Nah, maka dari ketiga peringatan ini saudara, sifatnya ini dia menekankan bahwa hanya berbalik kepada Allah saja mereka dapat dilepaskan dari murka Allah. Nah, saudara, melalui perenungan firman Tuhan di pagi ini kita dapat belajar mengenai belas kasih Allah terhadap bangsa Yehuda. Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Nah, panggilan untuk bertobat tersebut juga masih ada sampai sekarang ini. Saudara, mungkin saudara yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, ketika saudara masih terbelenggu dalam setiap ikatan-ikatan dosa, firman Tuhan di pagi ini mengajak setiap kita, mari kita berbalik, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mari kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, saudara. Nah, saudara, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup sampai hari ini, masih ada kesempatan untuk kita ini bertobat. Panggilan untuk bertobat ini, saudara, masih sampai dengan hari ini, berlaku sampai dengan hari ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudara, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita benar-benar sungguh bertobat di hadapannya. Mari kita bertobat, berarti hati kita ini berbalik arah kepada sang kebenaran, yaitu Allah sendiri. Mari kita bertobat, itu berarti kita meninggalkan tingkah laku kita yang jahat dan melakukan apa yang benar, yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, biarlah mari sama-sama firman Tuhan di pagi ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau hidup dalam pertobatan. Jadikan hidup yang bertobat, hidup yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Dan mari saudara, mungkin lewat firman Tuhan ini kita digerakkan untuk kita tinggalkan kehidupan kita yang jahat. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, akui setiap dosa dan bertobat. Dan mari kita minta belas kasih Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni setiap kita. Marilah kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kerendahan hati dan mengikuti pimpinan Tuhan. Kasih karunia yang memampukan setiap kita untuk hidup dalam perkenanannya. Kita hidup menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang mau hidup dalam kemenangan, yaitu orang-orang yang hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan berkati. Immanuel.